Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai pada apa? Bidayah hidayah. Allahumma bayyid wajhi binurik yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidhulumatik yawma taswaddu wujuhu a'daik. Siapa yang udah hafal doa-doanya? Doa awal-awal itu. Hah? Doa cuci tangan apa? Ada yang hafal enggak? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Nanti jangan mau ngafalin ketika sudah selesai pembahasan baru nanti mau hafalin. Dari sekarang hafalin satu-satu tuh. Yang kemarin udah bahas nanti ambil deh satu tuh. Ana pegangin satu nih. Pokoknya seminggu ini satu harus ana udah amalin. Gitu dulu deh. Kalau udah memang kelasnya kita kelas teri, kelas kecil, ya himmahnya himmah yang lemah, ambil satu seminggu. Hafal gak kira-kira? Tulis ditulis. Ya, besok, sekarang nih, saya punya buku catatan, buku apa tuh? Doa cuci tangan. Tulis sama ente. Hafalin tuh. Amalin seminggu. Jangan ditinggalin. Udah, hafal, udah resep, lanjut. Ketika kumur-kumur misalnya. Kumur-kumur dulu dah. Allahumma inni ala tilawati kitabika kathratid dzikri laka. Tuh banyak bacain satu-satu. Ya, biar selesai bisa ngamalin. Kalau enggak, kapan ngamalinnya? Kapan? Nunggu selesai kitabnya dulu. Hatam kitabnya. Nanti banyak PR-nya yang lain juga masih banyak. Ya. Jangan begitu. Dari sekarang niatkan, tulis, dihafal, diamalkan. Lalu kita lanjut. Allahumma inna type. Gala thumma ghsil yadakal yumna. Lalu engkau basuh yadaka tanganmu al-yumna yang kanan. Thummal yusra. Lalu yang kiri. Thalathan. 3 kali. Maksudnya tangan kanan 3 kali. Tangan kiri 3 kali. Ma'al mirfaqaini. Bersamaan dengan mirfaqaini. Mirfaqain siku kita. Sikut ya. Sikut atau siku? Hah? Siku. Siku ya? Sikut apa siku? Pakai T apa enggak? Khilaf antara ulama. Hah? Gimana sih bahasa Indonesianya? Hah? Sikut ya? Pakai T. Sikutnya ikut. Ikut dibasuh katanya. Ma'al mirfaqin ila ansafil adudain, sampai pertengahan dari apa nih di sini? Lengan atas apa? Pergelangan tangan. Apa lengan tangan? Apa semuanya lengan? Semua lengan ya. Lengan atas. Ya, di sini. Pergelangan sini, lengan nih semuanya lengan. Lengan atasnya ini pertengahannya. Adud dalam bahasa Arab ini namanya adud. Bagian sini. Kalau ini sa'id dalam bahasa Arab beda. Sa'id di sini, ini adud. Pertengahannya, sampai pertengahannya itu paling afdal di situ. Rasulullah SAW membasuh tangannya sampai setengah. Tapi kalau mau ditambahin sampai sini, boleh nggak? Boleh. Boleh. Terkadang Abu Hurairah mengamalkan seperti itu. Banyak. Khususnya kalau lagi nggak dilihat orang. Tapi kalau dilihat orang biar ini aja, ngikutin Nabi. Soalnya orang-orang mau ngikutin kan yang dilihat oleh Rasulullah. Terus kenapa dia panjangin ke sini? Katanya dia pernah dengar hadisnya Rasulullah bahwa perhiasan seseorang di surga sesuai dari batasan dia menyiram pada waktu wudhu. Jadi Anda pengen berbatas sampai sini Anda pengen. Dan itu dibolehkan. Ya. Katanya disunahkan sampai setengah tempat adud. Pergelangan tangan yang sini atas. Fa innal hilyata. Nah, di sini sebutin tuh. Fa innal hilyata, sesungguhnya al-hilyah, perhiasan. Fil jannah, di dalam sorga. Tablughu, akan sampai. Mawadhi'al wudu, tempat-tempatnya wudu. Ya, jadi begitu dalam di sorga. Itu perhiasannya sampai di tempat wudhu. Kesian kalau orang nggak pernah wudhu. Gimana tuh kalau orang nggak pernah wudhu? Emang bisa masuk surga? Ya bisa aja. Muslim, mukmin lillah, nggak pernah sholat seumur hidup. Pas dia taubat,
kepada Allah SWT. Khalas tubna ila Allah. Meninggal dalam keadaan iman. Disiksa nggak disiksa terserah Allah. Tapi masuk surga habis itu. Terus gimana? Ya kalau nggak ada perhiasannya. Walaupun dia dapat nikmat surga tetap ada kenikmatan, tapi nggak sama dengan yang lainnya. Setiap orang dapat sesuai dengan amalannya. Dan itu akan terlihat indah sekali ya. Bukan perhiasan, kalau ente pakai perhiasan sampai sini nggak lucu. Perhiasan apaan begitu? Ente nggak usah bayangin surga disamakan dengan yang ada di dunia. Tapi di sana bakal semuanya indah. Ya. Taib waqul inda ghaslil yumna, dan katakanlah inda ketika ghasl membasuh al yumna tangan kanan, doa sendiri. Tangan kanan ada doanya sendiri, tangan kiri ada doanya sendiri. Apa? Kala Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah kepadaku, a'tini, kitabi, kitabku. Kitab apa tuh? Kitab buku catatan amalan kita. Itu maksud kitab di situ. Kitabi, kitabku, biyamini dengan tangan kananku. Wahasibni, dan hisablah aku. Wahasibni, hisaban dengan hisab, yasiran yang mudah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di akhirat nanti ketika di padang mahsyar setelah akan dimulai yang namanya hisab, sebelumnya orang-orang nunggu tuh. Padang mahsyar nungguin. Ada yang kerasa tahunan, ada yang kerasa bulanan, beda-beda tergantung derajatnya dia. Adapun orang-orang yang di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, tempat khusus ya, para anbiya, para aulia, para salihin, dan orang-orang yang sudah Allah tentukan, mereka di bawah naungan arsy Allah. Ketika pada padang mahsyar, orang-orang nunggunya bertahun-tahun, mereka menunggu sampai orang-orang datang kepada Rasulullah dan Rasulullah sujud kepada Allah meminta syafaatul uzma di saat itu hanya seperti 2 rakaat saja, sholat 2 rakaat, baru duduk, lagi duduk nunggu hisab. Totonya Rasulullah sujud minta hisab. Udah selesai hisab, sekarang udah mulai. Kok nggak nunggu? Iya, beda-beda. Beda-beda. Tapi orang yang di bawah, yang nggak kena arsy Allah, nggak di bawah naungan arsy Allah, bertahun-tahun nunggu aja. Kapan ini? Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang begini keadaannya, ada yang seperti semut diinjak-injak oleh orang. Keadaannya di hari kiamat tercampur baur di situ. Keringetan, capek, panas, nggak pakai baju. Keadaannya begitu. Bertahun-tahun nunggu, ya bertahun-tahun nunggu. Beda orang yang di sini sama di sini. Kok bisa begitu? Khalas, hukum akhirat itu beda dengan hukumnya alam yang ada di dunia ini, beda lagi. Karena itu ada orang yang kecil seperti semut diinjak-injak, ada yang perutnya besar, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada gara-gara makan haram dan makan yang lain, ada yang begini, ada yang begitu, berbeda-beda. Ya, setelah itu hisab. Nah, ketika dimulai hisab, beterbangan yang namanya kitab-kitab amalan orang-orang. Kita tahu bahwa kitab setiap hari dituliskan amalan kita oleh Ragib dan Atid, tulisin. Terus catatan. Data kita, data full data. Dari ujung ke ujung. Dari mulai taklif ila al-maut. Ada. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yaqra'uhu mansyura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Terbang kitab. Enggak nyasar. Nggak salah alamat, nggak ada kitab orang yang terpegang, nggak ada. Kayak SMS, mana ada orang SMS lu salah alamat, kecuali nggak salah nomor. Kalau nomornya ente, ya kayak ente. Ya kalau di dunia aja begitu, tepat, padahal jutaan orang ente kirim SMS pas kepada itu aja. Subhanallah. Iya. Nah, begitu juga di hari kiamat, kitab nggak bakalan berubah, sama seperti ruh ketika ditiup. Pertama ditiup dan bertebaran, semua kembali kepada jasadnya dia. Nggak ketukar. Ya, kitab juga. Wah, terbang kitab. Semua orang mau pegang kitab ini. Ada yang pegang pakai tangan kanan, selamat. Ada yang pegang tangan kiri, celaka. Pegang tangan belakang, lebih celaka lagi. Nah, sebutkan bahwa yang memegang dia, dan ini otomatis, nggak bisa pakai tangan kanan, kiri, tangan kanan di sini. Nggak bisa, tangan kanannya gini. Tutupin tangan kanan, diikat nggak bisa.
mau ke mau tidak tergantung banyaknya amalan dia. Kalau orang saleh, amalnya baik, menerima dengan tangan kanan. Mugrau kitab, lihat kitab amalannya Masya Allah, terang-terang semua. Bangga, farhan, senang di situ. Ada lagi terima dengan, kenapa saya terima ini kitab? Oh Allah, semua tulis. Ada yang kecil, ada yang, kenapa ini kitab? Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa ini kitab? Kok semuanya ditulis? Yang kecil, yang gede, lirikan mata doang. Ada. Selagi nggak tobat, nggak bersihin, ada. Ya Allah, semuanya ada. Iya, ada semua. Lengkap. Ada lagi orang-orang yang sok. Saya enggak. Tangannya ke atasin yang kanan, yang kiri dikebelakangin. Jadi, megang tangannya pakai tangan kanan, biar seneng gitu ceritanya. Nggak bisa. Kitabnya yang ke belakang. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya di belakang. Kok bisa Bang? Itu dia. Karena dia udah banyak dosa, udah gitu pengen cari jalan keluar gitu. Kirain di hari kiamat bisa kayak di dunia. Cari jalur belakang, nggak ada. Di akhirat udah semua hakikat nih. Nah, kita ketika sholat, ketika wudhu, disunnahkan, dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali dan para ulama untuk mengingat keadaan tersebut. Ketika di hari kiamat kita akan menerima kitab kita dengan tangan kanan atau tangan kiri. Maka ketika kita membasuh tangan kanan, selain kita juga membayangkan bahwa ini adalah pembersihan dari setiap dosa-dosa yang ada di tangan, karena dalam hadits yang sahih disebutkan bahwa tidaklah disiram tangan kita kecuali semua kotoran dan dosa-dosa yang ada pada tangan ini yang pernah dilakukan oleh tangan ini keluar bersamaan tetesan-tetesan air yang keluar. Bersih dari dosa. Bayangkan begitu juga. Bersihin dari dosa sambil berdoa, ya Allah berikanlah kitabku dengan tangan kananku. Allahumma atini kitabi biyaminik wa hasibni hisaban yasira, dan hisab aku dengan hisab yang ringan di hadapan Allah. Fama fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Taib. Wa inda ghasli shimal, dan ketika membasuh tangan kiri, shimal yusra sama, al yusra sama shimal sama ya artinya ya. Yusra kiri, shimal artinya kiri, sama. Karena di atas tuh tadi summa al yusra disebutnya, tangan kiri juga. Nina di bawah dibilang wa inda ghasli shimal. Oh, kok beda? Sama aja artinya. Shimal artinya kiri, yusra kiri. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, antu'tiyani, engkau memberikan kepadaku, kitabku, bishimali, dengan tangan kiriku. Aku berlindung kepadamu dari engkau memberikan kitabku dengan tangan kiriku. Au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku. Minta perlindungan. Ya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, agar engkau berlindung kepadamu, engkau memberikan kepadaku kitabku dengan tangan kiriku. Maksudnya aku tidak mau diberikan kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Ya, begitu, karena yang celaka orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Waliyadzubillah. Ya. Karena makanya itu sebenarnya semuanya itu berturut-turut keadaan itu, bukan sesuatu yang di waktu di mana di mahsyar dia di atas, di bawah naungan arsy Allah, nanti dapetin kitab dengan tangan kiri, nggak mungkin. Kalau orang sudah beruntung dari awal, beruntung terus. Tapi kalau celaka dari awal, bisa celaka terus. Bisa kadang-kadang selamat. Ya. Tapi kalau udah beruntung dari awal, kapan awalnya? Awalnya kuburan. Kubur. Kata Sayyidina Utsman, kalau diingetin kuburan nangis terus itu. Kenapa? Karena ini awalnya katanya. Kalau di sini beruntung, udah kesononya enak. Enak terus. Tapi kalau di sininya susah, kesananya susah-susah terus. Harus ditolong orang. Ini awalnya dari kuburan.
Kalau kuburan dia soleh, masya Allah, dapat bisyara, dijaga, oh kalas. Kesananya terus bisyara terus, kabar gembira terus. Baik. Kala thumma istaw'ib, dan kemudian engkau istaw'ib, ratakan. Sekarang membasuh kepala. Thumma istaw'ib, lalu engkau ratakan ra'saka, kepalamu, bil mashi, dengan basuh, dengan usapan. Dengan usapan. Bi'an, dengan cara tabulla, engkau membasahi yadaika, kedua tanganmu. Watul siga, dan engkau menempelkan ru'usa asabi'i, ujung-ujung ujung-ujung jari, yadika, tanganmu, al-yumna, yang kanan, bil yusra, dengan yang kiri. Ditempelkan. Bisa begini caranya ditempelkannya, begini atau begini. Begini. Ditempelkan begini bisa. Gabungkan ujung-ujung jari biar begini nanti mulainya, atau begini. Boleh juga. Baik. Wa tada'uhuma ala muqaddimatir ra'si, dan engkau meletakkan kedua-duanya. Wa tada'uhuma, dan engkau meletakkan kedua-duanya, tangannya itu, jari-jari tadi itu, ala, di atas, muqaddimati, pangkal, ar-ra's, kepala, atau muqaddimah pada awal, bagian depan kepala. Muqaddimah bagian depan kepala, ar-ra's. Wa tamurruhuma, dan engkau menjalankannya, ilal qafa, ke belakang. Thumma, lalu, tarudduhuma, engkau mengembalikannya kembali ke belakang, balik lagi ilal muqaddimah. Lala fahadihi marratun, maka ini termasuk satu kali basuhan. Thumma tarudduhuma, engkau mengembalikannya lagi, ilal muqaddimah, ke depan. Fahadhihi marrah, maka ini adalah satu kali basuhan. Taf'al dzalika, engkau melakukan hal tersebut. Taf'al dzalika, engkau melakukan hal tersebut. Thalatha marrat, 3 kali. Thalatha marrat, 3 kali. Wa kadzalika, dan begitu juga fi sairil a'dha, pada setiap anggota. Maksudnya 3 kali semua. Waqul, dan katakanlah, Allahumma, ya Allah, ghashini, naungilah aku. Naungilah aku. Naungilah aku birahmatika, dengan rahmatmu. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, min adzabika, dari siksaanmu. Wa anzil, dan turunkan. Wa anzil, dan turunkan, alayya, kepadaku, atau di atasku, min barakatik, dari keberkahan-keberkahanmu. Dari keberkahan-keberkahanmu. Wa adhillani, dan naungkanlah aku. Wa adhillani, dan naungkanlah aku, tahta, di bawah, dhilli, naungan, arsyik, arsmu, dan naungkanlah aku di bawah naungan arsmu. Yauma, di hari, la dhilla, tidak ada naungan, illa dhilluk, kecuali naunganmu. Allahumma, ya Allah, harrim, haramkanlah, sya'ri, rambutku, wa basyari, dan kulitku, alan nar, pada api neraka. Tuh, doanya Masya Allah, urusannya akhirat semua udah. Keluar dari wudu,
luar biasa hatinya. Mikirin akhirat tuh. Mikirin padang mahsyar, memikirkan dibagi-bagi kitab tangannya dengan kanan kiri, memikirkan dia di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh. Ini wudu macam apa kayak begini? Wudunya cahaya semua. Kalau kira-kira wudu kayak begini gimana orangnya? Ya, percaya. Muttasil billah, sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diamalkan tuh. Allahumma ghashini bi rahmatik wa akhrijni min adzabik wa anzil alayya min barakatik wa adhilni tahta dhilla arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Sama tulisannya, doanya. Persis, tidak ada beda. Yang mana beda? Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil, ya. Makanya yang ana hafal begitu juga. Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Langsung gitu ya. Wa adhillani tahta dhilla arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Habis itu ada lagi? Hah? Enggak ada. Sudah sampai situ. Allahumma harrim sya'ri wa basyari ada? Ada, sangat. Setelah itu mau ditambahin tapi yang satunya sama, ada tambahannya begitu. Wa akhrijni min adzabik ada. Allahumma ghashini bi rahmatika wa akhrijni wa anzil alayya, langsung. Berarti enggak ada semua. Ya nggak apa-apa. Yang hafal yang ada di kitab nggak masalah. Yang penting dihafal, diamalin, bukannya beda-beda doang. Ujung-ujungnya nggak diamalin juga, nggak dihafalin. Akada. Wallahu taala alam.